Widih, menu apaan nih ngebul-ngebul begini? Udah kayak mau buka hadiah aja nih berlapis-lapis. Hihihi. Ini loh fams, salah satu primadona kuliner baru dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Perpaduan antara bahan baku istimewa dengan teknik memasak tradisional. Hasilkan menu santapan yang nggak cuma punya tampilan mewah, tapi juga cita rasa spesial. Menu ini fams punya nama kalkun bumbung bakar. Dengan sentuhan bumbu rujak ala Kudus, kalkun bumbung bakar udah pasti maknyus. Balutan bumbu yang melekat di potongan daging kalkunnya kelihatan berempah banget tuh fams. Ditambah sentuhan kemerahan dari cabenya. Ya ampun, kok jadi semacam godaan gitu ya? Hahaha. Tapi sih utamanya ya ini fams, potongan besar daging kalkunnya sebanding dengan tebalnya daging yang didapatkan. Kalau kalkun dengan daging ayam lokal sebenarnya sih nggak terlalu banyak perbedaannya. Selain ukurannya yang jelas jauh lebih besar. Daging kalkun nggak punya aroma amis sekuat daging ayam negeri atau daging ayam kampung fams. Teksturnya unik fams. Walaupun tebal tapi tetap lembut seperti ayam boiler atau ayam negeri. Rasa gurih alaminya mirip seperti ayam kampung. Dipadu dengan selera dan sajian istimewa ala masyarakat Kudus, bikin rasanya jadi makin luar biasa. Walau tanpa kuah, rasa kalkun bumbung bakar bumbu rujak ini terasa banget penuh rempah. Aroma yang khas dari perpaduan bakaran bambu dan daun pisang tentu aja menambah selera makan nih. Oh iya, sebagai santapan spesial, sajian kalkun kini mulai digiatkan menjadi salah satu ikon kuliner baru dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. So, fams, kalau ke Kudus, cobain menu kalkunnya ya. Mau bikin sendiri di rumah? Boleh. Siapin aja 1 ekor ayam kalkun utuh sebagai bahan utamanya. Biasanya sih fams, kalkun yang siap untuk dikonsumsi usianya di atas 6 bulan dengan bobot 6 kg atau lebih. Aneka bahan, rempah, dan bumbu dapur yang dipakai, totalnya bisa lebih dari 15 jenis fams. Ada yang untuk penguat rasa maupun pelipur lara. Penghilang aroma amis ayam kalkun maksudnya. Jangan lupa siapkan bumbung atau ruas batang bambu yang sudah dibelah 2 ya fams. Bumbu rujak buah kini banyak digunakan untuk bahan makanan lain seperti ayam, ikan, dan sapi. Keberadaannya pun cukup populer di Nusantara. Mungkin gak banyak yang tahu fams kalau kalkun berasal dari wilayah benua Amerika bagian utara. Di habitat aslinya fams, kalkun liar cukup gesit hingga menjadi salah satu hewan favorit para pemburu. Sebagai salah satu unggas dengan ukuran tubuh yang cukup besar, kalkun kemudian dipelihara untuk dikonsumsi. Nah, berhubung bakal dimasak ke dalam bilah bambu, kalkun gak mungkin diolah dalam keadaan utuh fams. Potongan kalkun harus disesuaikan ukurannya. Walaupun sama-sama unggas, soal aroma, kalkun justru lebih bersahabat ketimbang ayam negeri atau ayam kampung. Aroma amis pada kalkun cenderung nggak berlebihan tuh. Untuk menghilangkannya bisa kok pakai siraman air asam jawa kayak begini nih fams. Seringnya sih fams, tanpa kita sadari, urutan memasak bisa berpengaruh pada hasil akhirnya nanti. Beberapa bahan, rempah maupun bumbu dapur ada yang perlu diulek halus, digeprek, atau dimemarkan. Atau malah dibiarkan utuh demi fungsinya yang maksimal pada masakan. Kalau tumisan bumbu udah harum, potongan kalkunnya bisa masuk fams. Kalkun bumbung bakar bumbu rujak dari Kabupaten Kudus ini fams, jadi kombinasi sempurna antara menu barat dengan kearifan lokal Jawa Tengah. Masaknya lebih lama dari ayam ya fams, karena ukurannya yang besar dan dagingnya yang tebal. Bisa sampai 1 jam atau lebih supaya benar-benar empuk. Tapi kalau mau pakai panci presto, 10-20 menitan aja udah matang kok fams. Yang jadi kunci kelezatan kalkun bumbung bakar bumbu rujak ini ada di sini nih fams. Proses pembakarannya. Dibungkus daun pisang, dimasukkan dalam bambu. Bayangin wanginya kalau udah dibakar fams. Mantul. Gak bisa ditolak fams, aroma bakaran daun pisang dan bambu jadi penggugah selera makan. Gak cuma harum dan nikmat, kalkun ternyata juga kaya akan manfaat. Kandungan gizi yang ada pada kalkun dipercaya baik bagi ibu hamil dan menunjang perkembangan janin. Daging kalkun juga rendah lemak fams. Katanya sih, 1 ons daging kalkun hanya memiliki sekitar 1 gram lemak aja di dalamnya. Selama nggak berlebihan, aman deh buat yang punya kolesterol.
Kalau udah sekitar 20 menit pembakaran, kalkunnya udah siap disantap nih. Ayo, siapa yang mau? Ini dia kalkun bumbung bakar bumbu rujak. Fans, berkunjung ke Banyuwangi nggak lengkap rasanya kalau belum icip-icip kuliner khasnya ya. Salah satunya pindang koyong ini nih. Pindang koyong adalah salah satu masakan khas Banyuwangi yang berbahan dasar ikan dengan kuah bening. Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan berdaging putih seperti tongkol atau kakap. Selain tekstur daging ikan lebih lembut, ternyata kandungan lemak yang ada pada ikan daging putih juga lebih sedikit tuh. Warga Banyuwangi biasanya menggunakan belimbing wuluh untuk asamnya, tapi kalian juga bisa menggantikannya dengan tomat dan asam jawa, fams. Dinamakan pindang koyong karena masakan yang terbuat dari ikan laut yang direbus dengan garam alias ikan pindang ini kelihatan mengambang, di mana bahasa Osingnya adalah koyong. Mau cobain pindang koyong yang beda? Cus fams, datang ke Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Di sini pindang koyongnya dimasak dengan tambahan buah palem muda tuh. Silakan dicek bumbunya ya. Untuk rasa asamnya, selain belimbing wuluh, ada tomat dan asam kandis. Eits, ketiganya bisa menghilangkan bau amis ikan juga loh. Buah palemnya masih muda, fams. Teksturnya masih sedikit keras. Rasa buahnya juga tawar. Awalnya sih dari ide warga Songgon yang ingin memanfaatkan buah palem yang ternyata memiliki rasa dan tekstur mirip kolang-kaling. Katanya nih fams, buah ini juga bisa meredakan asam lambung dan panas dalam loh. Haluskan semua bumbu rempahnya. Tumis bumbu hingga harum. Jangan lupa buah palem mudanya. Belimbing wuluh, potongan tomat, dan asam kandisnya juga tuh. Terakhir, potongan ikan tongkolnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, pindang koyong buah pinangnya siap untuk disajikan. Duh, aromanya aja sudah menggugah selera ya. Apalagi rasanya. Mau juga, fams. Ternyata emang enak banget rasanya, fams. Kuah pindangnya segar, perpaduan rasa asam dan pedasnya pas di mulut. Tekstur daging ikannya juga lembut. Dan yang paling penting nih, tekstur buah palemnya crunchy, fams. Pokoknya enak pol deh. Banyaknya kuliner berbahan dasar ikan di Banyuwangi memang dipengaruhi letak Banyuwangi yang dikelilingi oleh lautan tuh. Gak cuma itu, karena sebagian besar masyarakat Banyuwangi berprofesi sebagai nelayan, alhasil mereka butuh makanan untuk menjaga staminanya agar tidak mudah sakit. Yummy, fams. Kamu mau? Kalau rotinya enak kayak gini, pasti nggak bakal nolak kan, fams? Roti canai ini teksturnya tipis dan rasanya gurih. Biasanya dimakan bareng kari kambing. Oh my god, enak banget, fams. For your info nih, konon roti canai berasal dari India. Pada abad ke-17, fams, Kesultanan Aceh yang menjadi pintu masuk warga negara India menjadi titik awal penyebaran kuliner ini ke seluruh Nusantara. Nama roti ini merujuk pada nama kota yang ada di negara India loh, yaitu kota Chennai. Selain itu, kata canai sendiri dalam bahasa Melayu memiliki arti adonan yang digulung. Mau bikin canai? Bisa banget. Bahannya nggak susah kok. Pertama, masukin tepung ya. Lanjut semuanya menyusul. Uleni aja sampai kalis, fams. Nah, gitu dong. Oke, adonan roti canainya sudah jadi nih. Sekarang ambil adonan dan bulatkan yuk. Langsung kita bentuk ya. Jangan lupa pakai minyak, biar nggak lengket dan mudah ngebentuknya. Sampai pipih ya, fams. Sip, sekarang lebarkan adonannya dengan kedua telapak tangan dengan gerakan memutar ya. Awas, jangan sampai sobek, fams. Kan sayang. Walaupun kelihatannya gampang, tapi kenyataannya susah loh. Apalagi kalau adonan sudah semakin tipis. Sekarang langsung kita goreng, fams. Jangan lupa sama margarinnya, biar nggak lengket. Belum tahu manfaat margarin? Dengerin ya. Katanya nih, kandungan omega 9 dan omega 6 yang terkandung di dalam margarin bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat loh. Sip kan?
Waduh bang, kenapa jadi marah-marah gitu? Sampai-sampai roti canai matangnya malah dihancurin. Oh, ternyata caranya memang begitu, fams. Supaya tekstur roti canainya semakin lembut. Sip, roti canainya udah jadi nih. Tinggal siapin karinya ya. Roti canai juga disebut-sebut sebagai cikal bakal martabak. Walaupun sekilas mirip, tapi isinya beda. Jadi pengen martabak ya. Hahaha. Yuk, kita makan martabak telur canainya. Rasa gurih martabak berisi roti canai ini mewah di lidah, fams. Adonannya sama aja kok, yang beda cuma isiannya aja. Potongan daun bawang, kol, cabe, yang pasti terakhir telur, fams. Sebelum dikocok, masukin juga bahan lainnya ya. Sekarang kita bikin roti canainya untuk isian martabak telurnya. Untuk ukuran dan bentuknya bisa disesuaikan dengan martabak telur yang mau dibuat. Langsung siram pakai adonan martabak telurnya, fams, sampai semua permukaan roti canainya terbungkus. Wah, mantap! Pingin yang lain lagi? Makan tisu yuk! Bukan tisu buat ngebersihin mulut. Tisu yang satu ini beda. Nih, lihat, roti tisu. Roti canai yang dibentuk mengerucut dan ditaburi coklat dan keju. Mantul! Roti tisu ini adalah kreasi dari roti canai, fams. Kuliner ini jadi pilihan lain untuk pecinta canai yang mau ngerasain cita rasa dan cara makan roti canai yang lain dari biasanya. Sebutan tisu sendiri merujuk pada bentuk rotinya yang tipis dan cara makannya yang disobek. Kayak tisu gitu. Jangan salah ya, makanan manis kayak gini juga banyak manfaatnya loh. Di antaranya adalah sumber energi, meningkatkan kemampuan berpikir, dan dapat memperbaiki suasana hati. Gak heran deh kalau lagi sedih banyak makan yang manis-manis, supaya segala yang pahit jadi terasa manis. Hahaha. Fams, semua kuliner enak ini adonannya sama aja kok. Yang membedakan hanya dalam proses dan hasil jadinya aja. Pada pembuatan roti tisu ini, adonan tipis yang sedang diolah harus berbentuk bulat. Proses berikutnya ini yang paling penting, fams. Setelah adonan mulai mengering, langsung gulung adonannya sampai membentuk kerucut. Taburin coklat cair, meses, dan parutan keju di sekeliling rotinya. Beuh, nikmatnya tiada tara. Kalau sudah kenyang, sekarang waktunya minum minuman yang segar. Kayak jus nanas ini nih. Keren banget nih, tempatnya nanas utuh. Selain segar, nanas juga menjadi buah penghasil antioksidan yang berasal dari vitamin A dan vitamin C-nya, fams. Makanya, minum olahan buah satu ini punya banyak manfaat. Antara lain meningkatkan gula darah, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan mata. Mantul! Potong aja bagian atasnya ya, tapi jangan dibuang karena masih mau dipakai lagi. Keluarkan semua daging buah nanasnya. Fams, for your info nih, walaupun bagian tengah pada buah nanas keras dan biasa dibuang, tapi ternyata bagian ini banyak manfaatnya loh. Selain dapat membantu mengatasi kanker usus, bagian tengah pada buah nanas juga bisa membantu proses pengobatan penyempitan pembuluh darah loh. Hal ini dikarenakan adanya susunan senyawa yang terdapat di dalam bromelin yang bisa membantu mengatasi penyumbatan, fams. Selain itu, kandungan vitamin C juga berperan dalam membantu menstimulus tubuh agar dapat secara alami melakukan pengobatan terhadap penyumbatan yang terjadi. Masukin aja daging buah nanas yang sudah halus ke dalam buah nanasnya lagi. Tutup dan jangan lupa buat lubang kecil dulu untuk tempat sedotannya biar makin sip. Segernya, pagi-pagi udah minum olahan kueni macam ini. Fams, kuliner khas Lampung ini biasa disebut dengan es serbat kueni. Minuman ini jadi andalannya warga Lampung loh. Sesuai dengan namanya, bahan utama minuman khas Melayu ini adalah buah kueni. Buah yang masih satu keluarga dengan mangga ini punya aroma yang tajam banget. Tapi nggak setajam silet sih. Ada juga gula merah dan selasih.
Fams, tiap buah punya karakter masing-masing. Nah, kalau aroma harum yang dihasilkan oleh kueni ini dipengaruhi oleh 4 hal. Ada alkohol, ester, keton, dan aldehid. Yang paling gampang dideteksi adalah dari kelompok ester, karena zatnya lebih cepat menguap dengan aroma yang lebih kencang banget. Semakin banyak kandungan esternya, aromanya akan lebih kuat, Fams. Yang masih mirip-mirip punya ester tinggi adalah durian. Dari jarak 10 meter aja, wanginya udah berasa ya. Hehehe. Yang membedakan buah kueni dengan mangga dan bacang adalah seratnya, Fams. Buah kueni punya serat lebih banyak dari mangga, tapi lebih padat dan halus daripada bacang. Sayangnya, nggak setiap hari bisa nyobain si seger ini, karena doi hanya berbuah 1 tahun sekali tuh, tepatnya di bulan April. Fams, minuman ini ternyata sudah dikonsumsi masyarakat Lampung sejak dulu loh. Buah kueni dianggap bisa jadi penetral setelah mengkonsumsi makanan utama karena punya rasa yang lengkap banget. Kebetulan lagi di Lampung, kita bikin seruit yuk. Seperti masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat Lampung adalah masyarakat yang senang berkumpul dan bersilaturahmi. Bisa sama keluarga atau sama tetangga. Saat berkumpul diperlukan makanan yang bisa dinikmati bersama-sama, macam seruit ini. Isiannya pun bermacam-macam, tergantung ketersediaan bahannya. Karena Lampung berbatasan langsung dengan laut, bisa ditebak, pasti ikan. Selanjutnya ada terong, timun, dan tempoyak. Biasanya ikan harus diproses terlebih dahulu. Mau diasap? Boleh. Oh iya, nggak ada batasan ikannya juga, Fams. Mau pakai nila kayak gini juga boleh. Kalau punya jenis ikan yang lain, juga bisa dipakai untuk jadi seruit. Lanjut, Fams. Terong ungunya dibakar. Ada banyak cara sih sebenarnya, tapi dengan dibakar nutrisinya maksimal. Selain itu, terong gak bersentuhan langsung dengan minyak. Aman dari kolesterolnya kan? Ini dia nih sambal dan tempoyak yang dibuat dari daging durian yang sudah matang. Favoritnya orang Sumatera, Fams. Kasih biji timun juga ya. Kecil-kecil gini, biji mentimun punya sifat antiinflamasi yang efektif untuk meredakan pembekakan selaput lendir di hidung dan tenggorokan tuh. Makanya, biji mentimun sering dipakai untuk meredakan radang tenggorokan. Baru tahu ya? Hahaha. Oh iya, Fams, ternyata nama seruit mulai muncul sejak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia loh. Nama seruit diambil dari kata sirkuit, yang punya arti batasan putaran di lapangan untuk balapan. Gerakan orang yang lagi bikin seruit dengan memutar bahan makanan mirip banget sama lapangan putaran balapan. Selanjutnya diadopsi oleh masyarakat kita dan mengalami pengurangan huruf. Masyarakat Lampung menyebut kegiatan ini sebagai nyeruit. Meskipun zaman udah modern, tapi kegiatan berkumpul ini masih dilakukan secara turun-temurun sampai saat ini loh. Jadi sarana untuk menjaga silaturahmi. Sampai ada lelucon, belum ke Lampung kalau belum nyeruit. Hehehe. Mumpung masih pagi, asik banget sih bersepeda. Udaranya juga sejuk dan cuacanya nggak terlalu panas. Apalagi mata dimanjakan pemandangan pantai kayak gini. Duh, seger, Fams. Fams, Pantai Tanjung Lesung sudah sejak lama menjadi destinasi wisata alam. Lokasinya ada di ujung barat Pulau Jawa, Fams. Tepatnya di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Panimban, Kabupaten Pandeglang, Banten. Perlu waktu 3 jam berkendara dari kota Serang. Ngomongin soal Tanjung Lesung, gak jauh dari mitos, Fams. Masyarakat setempat percaya nama Tanjung Lesung berasal dari sebuah kampung lesung. Nama ini dibuat untuk mengenang seorang perempuan bernama Sri Poh Aci. Ia dikenal pandai bermain lesung atau dikenal dengan ngagondang bersama suaminya. Hari Jumat adalah hari yang dikeramatkan untuk bermain lesung, Fams. Seketika, sang suami pun berubah menjadi seekor lutung. Kemudian, pasangan suami istri itu pindah ke Tanjung. Nah, dari situlah masyarakat menyebut daerah ini menjadi Tanjung Lesung. Di sini kita bisa menikmati water sport seperti bermain kayak. Kayak bisa menjadi alternatif olahraga air, Fams. Kegiatan mendayung kayak bisa menggerakkan lengan, punggung, atau perut. Kira-kira bisa membakar 400 kalori tuh. Selain itu, kayak juga bisa mengurangi stres loh.
Kalau nggak bisa main kayak, kita juga bisa berenang, fams. Pantai Tanjung Lesung adalah pantai yang tidak langsung menghadap samudra lepas. Jadi aman dari ombak besar dan relatif aman untuk berenang. Pantai Tanjung Lesung juga dikenal sebagai Sunset of Java, fams. Jadi kita bisa menikmati keindahan matahari tenggelam di sore hari dengan hamparan pasir yang membentang sepanjang 15 km. Bisa bikin liburan makin indah nih. Ayo fams, jadwalkan waktu liburan ke Tanjung Lesung ya.